Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan di video kali ini kami sedang berada di Gria Pasulukan, Sumedang, Jawa Barat. Dan kami di sini akan berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai pengalaman empiris dari apa yang selama ini kita jalankan atau belajar di Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Baik, judul yang akan kita bahas di video kali ini adalah pengalaman empiris adalah ilmu hakul yakin. Seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, bahwa hakul yakin itu adalah pengalaman empiris kita, apa yang pernah kita alami atau pernah kita jalani. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin dan hakul yakin. Nah, yang diterima oleh Nabi itu adalah ilmu hakul yakin. Ilmu hakul yakin itu adalah ilmu yang berdasarkan pengalaman kita gitu. Apa yang kita alami sesuai dengan dalam kitab atau dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar kita baca atau kita hafalkan saja, tetapi di dalam kalimatnya itu harus dialami juga oleh kita gitu. Nah, mungkin di sini para jemaah ingin berbagi berdasarkan pengalaman pribadinya masing-masing selama belajar di Tarekat Naksabandia Kholidiyah Nusantara ini. Mungkin ada yang mendahului ingin berbagi atau sharing sesuai pengalamannya. Mangga, silakan. Mungkin tambahan dari saya. Saat ini kita sedang berkumpul di Gria Pasulukan, Sumedang, Jawa Barat. Tadi kita sempat ngobrol bincang-bincang dengan teman-teman dan mendapatkan tema diskusi, yaitu ilmu pengalaman empiris adalah ilmu hakul yakin. Nah, di sini kita fokus membahas terkait ilmu tasawuf, ilmu kerohanian, di mana ilmu kerohanian itu didapat setelah kita praktek dulu, baru dapat pemahamannya. Kalau misalkan kita teorinya tahu, tapi kita belum praktek dan belum dapat ilmu hakul yakinnya, empirisnya, itu masih belum diterima. Nah, makanya di dalam ilmu tarekat banyak metodologi, banyak metode yang harus kita jalankan gitu. Nah, sekarang patut kiranya kita sedikit berbincang sebagai bahan pengetahuan buat teman-teman mungkin ke depannya yang sedang mempelajari terkait ilmu tarekat ini. Silakan, mangga, siapa yang mau menyampaikan? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya di sini mau bercerita tentang apa yang saya alami selama belajar di Tarekat Naksabandia Kholidiyah. Yang saya alami yaitu mulai dari proses masuk, memang bukan teori ya. Jadi teori itu ya diajarkan di awal aja dan tidak perlu lama gitu. Tapi yang harus kita pelajari itu yaitu perjalanannya atau apa yang kita alami gitu ya, adaptasinya. Ya, alhamdulillah sih saya bersyukur
ketemu sekolah ini, yang di sini saya belajar banyak gitu, menerima banyak pengalaman ya, dari mulai belajar menundukkan ego, keakuan, kemelekatan akan semua hal yang duniawi ya. Tapi bukan berarti kita meninggalkan semua itu gitu. Tapi yang kita pelajari itu yaitu melekatannya itu sedikit demi sedikit ya, belajar mengikis gitu ya. Dan saya merasakannya luar biasa ya. Namanya kita masuk ke dalam tarekat, berarti perjalanan rohani ya, masuk ke diri yang apa ya, yang batin sakit gitu. sakit emang, Bisa dibawa ke rumah sakit Bu, sakit. sampai ke rumah sakit Sampai ke rumah sakit. sampai ke rumah sakit. Jadi dari hati ke badan ya. Nah gitu ya pokoknya itu dijalani. Tapi yang saya rasakan sesakit apa ya, karena kita karena kita dalam bimbingan guru ya. Jadi sesakit apa, mau lahir atau mau batin, ada kebahagiaan yang tidak bisa saya ceritakan ya. Sesakit apa, tapi saya kok merasa tetap ada bahagia yang nggak tahu namboh lah gitu ya. Ya. Jadi terobati ya. Jadi gak terasa sakitnya ya. Nggak terasa. Walaupun Karena terasa, senangnya lebih gede daripada sakitnya gitu. Mungkin itu. Padahal realitanya sakit. Realita gitu. dunianya. Gitu kan. Tapi batinnya bahagia. Kok bisa gitu ya? Nah itulah yang mungkin ilmu yang nggak ada di tempat lain ya. Oke. Nggak saya temukan di tempat lain, karena ya itu yang saya rasakan tuh kok aneh gitu. Kalau dipikir kan aneh. Kok saya padahal menderita, bisa dibilang menderita gitu ya. Tapi ada kebahagiaan yang tidak bisa saya ceritakan ke yang lain, karena bahagia itu. Kayaknya kalau Bu Wiwi gak ikut sekolah ini, mungkin Bu Wiwi bisa ke rumah sakit jiwa. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Terkapar. Cuman ya Terkapar. alhamdulillah lah gitu ya. Jadi bersyukurlah bagi orang-orang yang ketemu jalan untuk adaptasi, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Iya. Karena emang hakul yakin itu memang sangat-sangatlah penting ya. Karena kalau nggak hakul yakin ya kita nggak pernah tahu kan. Betul. Dengan hakul yakin kita mengalami, jadi kita tahu gitu kan. Walaupun ya darah-darah mau kemanapun. Berarti benar ya kata guru, begitu kamu masuk sekolah ini kamu akan dibentur-benturkan dengan dunia gitu ya, kan. Betul. Dengan dunia, dengan masalah dibentur-benturkan. Makanya guru bilang gini, kok saya begitu masuk sekolah ini malah jadi, kalau dibilang hidup itu jadi belangsak gitu. Benar. Guru langsung jawab, sudah betul itu katanya. Malah seneng guru tuh gitu kan. Loh, kok guru kayak gitu kan. Kok malah seneng lihat muridnya jadi menderita gitu kan. Tapi di balik penderitaan itulah kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Betul. Ya karena proses pematangan itu kan memang nggak ada yang enak ya. Namanya dimatangkan itu dipanaskan gitu. Yang namanya dipanaskan itu berarti kan sakit. Betul. Panas gitu. Kena panas tuh mana ada yang enakan gitu, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah, walaupun gimana saya tetap merasa bersyukur ya banget gitu ketemu sekolah ini. Bahagia karena juga punya sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Di saat kita ada masalah gitu, kita saling support gitu ya. Support dalam artian support kebaikan gitu kan, saling mengingatkan, saling mengisi, saling mendukung. Dari situ sih yang saya rasakan. Jadi sangat-sangatlah penting, namanya belajar ke dalam diri itu sangat-sangat penting banget gitu. Jadi ya kalau bagi orang-orang yang belajar ya belajarlah gitu kan, masih ada waktu gitu. Berarti benar ya, kebahagiaan kata Nabi itu, kebahagiaan itu sebenarnya bukan dari luar. Betul. Tapi dari dalam ya. Walaupun banyak nih ya orang yang kaya tapi dia tuh frustasi. Dia tuh sampai konsumsi narkoba, takutan ya.
Malahan dengan kekayaan tuh dia malah jadi takut kekayaannya hilang atau apa, sampai stres dia tuh gitu kan. Tapi kita yang nggak punya apa-apalah ibaratnya di dunia itu kok malah lebih bahagia daripada orang-orang kaya itu gitu kan. Tidak mempunyai kemerdekaan jiwa itu ya. Nah, berarti jiwanya gak merdeka gitu kan. Jiwanya ditaklukkan oleh dunia. Padahal kata guru saya, dunia akan menyantuni kalian. Luar biasa sekali. Mungkin ada tambahan dari yang lain, tambahan, silahkan. Nah ini Pak Parisno nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya tidak bisa kita tidak bisa kita pungkiri dalam waktu-waktu sekarang ini, nggak kurang-kurangnya banyak sekali orang yang mengklaim bisa menemukan atau kemapanan spiritual. Sampai di medsos kita nggak kurang-kurang dari Buya lah, dari Habib lah, dari Ustadz lain dan sebagainya. Tapi ada penjelasan atau ada parameter bahwa prestasi spiritual seseorang di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dilihat dari prestasi empirisnya, dari ucapan-ucapan moralnya belaka, dan juga tidak bisa dilihat dari gelar-gelar tradisi keagamaannya, misalnya Ustadz, Kiai, Ajengan, Habib, dan lainnya. Bukan. Tapi prestasi seseorang itu harus dilihat dari sisi ketakwaannya, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terure dalam ranah tasawuf. Dalam tasawuf yang selama ini harus kita implementasikan, itu ada melalui proses taholi, terus tahali, terus tajali. Nah, itu tiga hal itu tujuannya untuk bisa sampai wusul sampai kepada Allah. Nah, adapun tentang cerita wusul bisa sampai kepada Allah, ini kita kebenaran ngumpul-ngumpul dengan banyak sahabat. Coba akan saya bagikan gitu pengalaman masing-masing sahabat. Mari kita bagikan, barangkali bisa menambahkan atau lebih menjelaskan tentang ranah tasawuf nih. Oke, usul gimana nih maksudnya Pak Parisno? Usul itu kan setahu saya nyambung ya, nyambung kepada Allah gitu kan. Kalau membahas terkait masalah nyambung kepada Allah, memang dalam praktek sekolah ini pertama-tama kita itu diajarkan gimana kita cara menyambungkan dulu sholat supaya nyambung dulu, gitu kan. Ternyata gak cuman itu. Setelah kita belajar di sini, di samping nyambung, ternyata ada fase selanjutnya, yaitu kita harus naik dimensi kesadaran. Kalau kata Nabi itu as-sholatu mirajul mukminin, sholat itu miraj bagi orang mukmin. Kita itu harus miraj gitu. Kita harus naik ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi gitu kan. Sehingga kesadaran yang sebelumnya menjadi fata morgana, dan kita akan mengetahui bahwa orang-orang lain itu di kesadaran mana apabila kita kesadaran kita itu lebih tinggi daripada kesadaran orang lain. Nah, setelah kita di situ tuh ternyata ada lagi makom yang lebih tinggi, apa? Jadi orang takwa akan selalu dimenangkan. Menang itu belum tentu secara akal kita. Dan kita tahu dimenangkan atau tidaknya apabila kita setelah terkoneksi dengan Allah. Berarti yang pertama itu harus nyambung. Harus bisa menghubungkan kita dengan Allah. Nah, untuk menghubungkan kita dengan Allah, gak ada cara lain kecuali melalui teknologi yang disebut tarekat. Nah, teknologi itu apa? Contohnya saya nelpon Pak Parisno. Pak Parisno sedang ada di Bandung, saya sedang ada di Sumedang misalkan. Saya gak mungkin menghubungi Pak Parisno tanpa menggunakan teknologi. Teknologinya apa? Teknologi komunikasi, menggunakan device ponsel dan sebagainya. Itu saya satu dimensi dengan Pak Parisno di dimensi dunia ini. Kalau Tuhan gimana? Gak mungkin kita menyambungkan dengan Tuhan menggunakan ponsel.
Nah, apakah Tuhan punya ponsel? Apakah punya nomor HP? Nggak seperti itu gitu kan. Tapi kita yang bisa menghubungkan kita dengan Tuhan itu melalui resonansi. Resonansi itu bisa kita terima apabila kita sudah tahu channel dan frekuensinya. Jadi kita harus men-setting dada kita dengan frekuensi Tuhan. Makanya setelah kita masuk itu kita akan dikasih tahu channel dan frekuensi Tuhan. Gitu. Setelah kita bisa menyamakan channel kita dengan frekuensi Tuhan, nanti akan ada vibrasi gitu. Ada sinyal dari sana keterima di sini. Nah, ini kiasnya ya, kias ya. Nah, setiap murid beda-beda sih penangkap sinyalnya gitu kan. Semakin dia terus praktek, terus adaptasi dalam metodologi ini, dia akan semakin besar daya tangkapnya. Dia akan semakin besar parabolanya ibaratnya ya dari Tuhan. Jadi semakin kalau dalam gambar itu semakin cekas lah. Nah, kalau di TV itu zaman dulu sudah gak ada semutnya gitu kan. Gitu. Sudah 4K lah kalau di film itu gitu kan. Nah, gak ada hambatan gitu kan. Mau ada cuaca apapun, keadaan dunianya dia sedang terpuruk tapi dia tetap terhubung. Nah, itu yang harus kita jaga kalau kita sudah ketemu jalan dan caranya. Nah, untuk memperbesar parabola kita itu, kita harus menjalankan terus sistemnya. Sistem sudah sering saya buka dalam video-video saya bahwa yang pertama diawali dengan baiat, wirid sendiri, wirid jemaah, suluk, dan bakti. Nah, apa tadi ya? Kok saya lupa lagi ini judulnya? Tentang pengalaman empiris. Nah, empiris semata gitu. Nah, Apa tuh prestasi spiritual seseorang bukan semata-mata berdasarkan pengalaman empirisnya belaka, tapi dari ketakwaannya. Dilihat dari ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terurai dalam dunia tasawuf lah. Mungkin itu tadi salah satunya ya yang disampaikan diuraikan sama Bang Teja gitu. Betul. Tentang pemahaman tasawuf itu. Ya, nah sekarang kan kita kalau berbicara kenapa kan takwa itu kalau secara syariat menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya gitu kan. Kok kenapa dia mau patuh? Kok dia kenapa mau nurut atas gelombang yang dia terima, atas vibrasi yang dia terima, kok dia terus mau mengikuti itu? Berarti orang itu pertama-tama dia membuktikan bahwa pertama dapat gelombang yang ke-1, dia gak buktikan. Pas gelombang kedua dia coba buktikan, ternyata terbukti. Dia coba gelombang ketiga, ternyata terbukti. Keempat, kelima, dan semakin terbukti terus akhirnya dia mempercayai bahwa gelombang itu benar-benar gelombang Tuhan. Gitu kan. Nah, setelah dia jalankan, semakin berat memang. Tapi akan sesuai dengan makomnya. Nah, setelah itu ya dia akan semakin bergerak terus untuk mengurusi urusan Tuhan. Karena dia sudah tahu yang mana Tuhan Allah yang tak bernama itu, yang mana Tuhan Allah yang laisa kamis laisayun itu. Mungkin itu dari saya sedikitnya. Silakan dari Pak Iwan, mangga. Terima kasih Bang Teja. Pada malam ini kita tadi judulnya pengalaman empiris adalah ilmu aku yakin. Ini mungkin saya bukan pengalaman pribadi saya mau menerangkan bahwa pengalaman empiris dan aku yakin itu apa gitu, nggak apa-apa ya? Siap. Boleh. Bebas, ngobrol santai. Ya. Menurut saya yang namanya perjalanan atau pengalaman empiris itu adalah perjalanan praktek ruhani seseorang dalam menjalankan suatu metodologi yang di dalamnya ada tahapan-tahapan, yaitu rukun, syarat, jalan, cara, dan tekniknya gitu. Itu adalah perjalanan spiritual seseorang yang dimana dia pertama mau mengenal akan Tuhannya. Nah, baru dia beragama gitu. Bahkan dari yang disebut pengalaman empiris itu kan praktek yang menghasilkan pengalaman yang hakul yakin gitu.
karena praktek jadi hakul yakin gitu. Dan itu akan menghasilkan yang namanya kitab Godim tuh. Kalau pengen tahu gitu. Jadi kitab Godim bisa terbaca, kita bisa tahu itu karena adanya pengalaman empiris atau pengalaman spiritual, praktek, perjalanan ruhani dengan bimbingan Rasul atau Rasulun min anfusikum yang tersambung. Itu kan Tali wasilah. yang berwasilah, yang bertali kepada Rasul dan kepada Allah. Itu yang mau saya terangkan. Ketika seseorang itu sudah menapaki perjalanan empiris, pengalaman empiris, kitab-kitab yang tertulis itu hanya akan menjadi cross check atau rujukan untuk dia gitu. Oh, pengalaman saya nih, oh begini, ada nggak di sini nih, di Injil, ada nggak di Taurat, ada nggak di Quran. Nah, itu hanya sekedar untuk konfirmasi bahwa perjalanan kita tuh ada di situ. Makanya kalau misalkan seseorang mau lebih dalam untuk tahu akan agama yang benar dan Tuhan tuh di mana, bagaimana gitu cara kita beragama yang sungguh-sungguh. Nah, menurut saya agama itu adalah hanya satu gitu, yang disebut agama tauhid itu gitu. Dan agama tauhid itu dilakukan, dipraktekkan ya melalui perjalanan empiris itu, perjalanan spiritual, praktek spiritual, melalui bimbingan gitu, melalui bimbingan Rasul tadi yang tersambung, yang berwasilah gitu. Ya gitu mungkin keterangan dari saya kalau mengenai perjalanan empiris, perjalanan spiritual rohani itu dengan praktek yang hakul yakin. Silakan Mas Teguh. Itu tambahan barusan dari Pak Iwan. Yang kita bahas di sini kajiannya dari bab tasawuf ya. Jadi ilmu hakul yakin di kajian bab tasawuf. Silakan Bang Teguh. Ya, selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita berizki berkumpul di sini. Ya tentang ilmu hakul yakin ya tadi itu pengalaman empiris. Kalau berbicara tentang pengalaman mungkin semua masih ada di sini karena mengalami kan semua ya. Iya. Tuh. Dan dari semua pengalaman empiris yang dijalani itu menumbuhkan apa? Buahnya yaitu cinta. Semakin kita cinta semakin berbakti ya. Iya. Jadi kesannya itu pengabdian gitu kan. Nah, dari pengabdian itu ya semakin kesadaran rohani kita bertambah hakul yakin bahwa memang benar sekolah di sini itu bukan Kaleng-kaleng. ya gitu. Jadi udah enggak dengar katanya gitu, tapi karena mengalami sendiri gitu, terbukti dari perjalanan pembuktian. Nah, dari pembuktian itu ya itulah yang menguatkan kita bisa sampai ada di sini. Semakin meningkat kesadaran. Tapi Bang Teguh maaf ya, sebelum kita mendapatkan pengalaman empiris ya, atau tadi yang Pak Iwan bilang kitab Kodim ya, tentu kita harus punya alatnya dulu ya. Ya. Nah, itu kan alat untuk supaya kita bisa tersambung. Itu kan kalau kita tidak punya alatnya nggak mungkin bisa membaca kan gitu ya. Berarti kan Kita intinya bisa mendapatkan itu bukan kitanya yang bisa, tapi karena kita berada dalam bimbingan guru rohani yang bisa mengantarkan kita menuju sana. betul. Tanpa itu no way. Ya, betul. Jadi dan juga memang kenapa juga ya kok tidak semua orang tertarik atau banyak yang mempelajari ya, karena memang berlapis-lapis juga ayatnya ya. Ya, betul. Yang di situ jelas dipilih, ditunjuki, Ditunjuki dan dikehendaki dikehendaki. di antara hamba-hamba kami. Kan mungkin di situ ya kenapa kok nggak semua orang gitu kan. Oke. Berarti kan bukan untuk umum gitu kan. Ya, tapi harus Sebetulnya- berusaha kan. Sebetulnya Bu Wiwi, Allah tuh menghendaki semua orang, tapi kalau orangnya tidak berkehendak Nah, juga nggak akan. berarti kan bisa tadi juga. saya bilang harus berusaha kan Nah, gitu. Tetap harus Jadi ada keinginan ya. iya. Harus ada keinginan Harus untuk ada, tahu harus, gitu kan, ya, untuk harus ada ya istilahnya apa, awaludin ma'rifatullah kan
awal orang beragama mengenal Allah, berarti tetap harus ada keinginan untuk mengenal Allah gitu. Semua jiwa itu pernah dipanggil, cuman ada yang merespon, ada yang mengabaikan. Seperti itulah kurang lebih. Nah, Oke. Silakan. Ya bicara tentang tasawuf gitu ya. Sampai saat ini kenyataannya itu masih terjadi pro kontra ya. Karena ada yang dikatain bid'ah karena waktu zaman Nabi Muhammad dulu nggak ada tasawuf. Nah, makanya dianggapnya kontra. Dan terus adapun sekarang ada yang menerima tentang pengertian tasawuf. Tasawuf mah itu hanya seolah pemahaman atau ajaran akhlak gitu. Nah, terus lagi ada istilah tentang ada tasawuf klasik dan tasawuf modern gitu ya. Nah, itu kalau memang awalnya dasarnya belum bisa terbuka lah menerima tentang pemahaman tasawuf, ya kenyataannya akhirnya seperti gitu. Pendapatnya atau penerimaannya tuh pro kontra. Padahal yang namanya tasawuf waktu zaman Nabi itu memang istilah namanya saja yang belum ada. Toh prakteknya dulu sudah dipraktekkan sama Kanjeng Nabi. Awaludini ma'rifatullah. Karena awal-awalnya beragama pasti harus kenal Allah dulu gitu. Nah, terus setelah kenal Allah maka sirnalah kita tuh tidak bisa menguasai, tidak punya kuasa apa-apa sama dengan mutu qoblal maut antar maut. Nah, karena hubungannya kita tuh mengenal Allah itu dalam konteks secara dohir apa secara lahir, secara batin wal dohir wal batinu. Nah, kita mengenal Allah dalam konteks mana? Makanya sampai sekarang untuk istilah mengenal Allah masih terjadi malahan kebanyakan kontra gitu. Nggak mungkin gitu bisa mengenal Allah di dunia selagi kita hidup di dunia gitu. Nanti kalau kita sudah mati di akhirat baru bisa kenal Allah. Mari kita ini pakai logika gitu. Logikanya kalau memang kita harus kenal Allah nanti setelah di akhirat, apa mungkin bisa? Bahkan ditegaskan dalam mushaf di surat Isra ayatnya berapa lupa lagi bahwa waman kana fi hadihi ama wa huwa abdul bukan. Wa inna hala ta'mas absor ta'mar kulubun bukan. Artinya gini lah. Barang siapa yang buta di dunia maka nanti begitu di akhirat akan lebih buta lagi, tidak akan tahu jalan menuju Allah. Nah, jadi kalau gitu begitu wajibnya dong kita tuh harus mengenal Allah selagi hidup di dunia. Nah, makanya itulah yang dimaksud bahwa ma'rifatullah itu harus mengenal Allah selagi kita hidup di dunia. Bahkan Rasul sendiri menegaskan bahwa awal-awalnya beragama ya harus ma'rifatullah dulu. Nah, kalau gitu kan begitu wajibnya kita tuh harus sebelum beragama tuh ma'rifat dulu. Tapi kenyataannya hal makrifat juga sampai sekarang kenyataannya masih merupakan suatu hal yang tabu ya. Tabu artinya jarang orang bisa berani menjelaskan atau mengajak tentang ma'rifatullah. Nah, itu kenyataan yang terjadi. Nah, adapun tentang pengertian tasawuf modern. Ya alhamdulillah tasawuf modern itu seperti yang kita dapatkan, kita obrolkan di sini setelah menemukan metodologinya. Ya, alhamdulillah kita jadi tahu yang istilah tasawuf modern. Nah, mungkin itu yang bisa saya bisa saya syukuri gitu bahwa dengan pernyataan di umum seperti gitu, kenyataan kita sendiri sudah mendapatkan empirisnya. Nah, itu mungkin yang bisa saya rasakan manfaatnya. Ya, sepakat Pak Parisno. Memang istilah tasawuf modern, tasawuf klasik sebenarnya itu hanya nama yang sebenarnya awalnya juga gak ada nama itu.
yang intinya dalam tasawuf itu kan, tasawuf itu istilahnya pembersihan jiwa ya, penyucian jiwa lah gitu kan. Nah sekarang siapa sih yang mampu untuk membersihkan jiwa? Apakah dokter? Siapa lagi? Ajengan gitu kan, ustadz? Gak ada yang punya kemampuan untuk membersihkan jiwa gitu kan. Itu mutlak kehendak Tuhan gitu kan. Berkaitan dengan tadi yang Pak Iwan menyatakan kalau dia gak berusaha ya gak akan dapat gitu kan. Seperti dalam hadis tuh, engkau berjalan selangkah kepadaku, aku berlari kepadamu. Engkau berlari kepadaku, aku berlari secepat kilat kepadamu. Kalau hanya sebatas teman-teman tahu, sebatas teorinya saja, itu bukan ilmu hakul yakin. Dan percayalah, saya yakin teman-teman pasti yang sudah tahu teorinya, pasti belum tahu titiknya kesempurnaan dari keyakinan teman-teman. Belum tahu titik pusatnya, masih ada keraguan dalam hati yang tidak bisa mencapai 100%. Kenapa? Karena saya pernah di posisi itu. Saya sampai meyakini, saya sampai menyadari di tingkat kesadaran bahwa ya berarti semua ini Allah, berarti saya juga Allah, Tuhan Allah itu semuanya Allah gitu kan. Saya ini gak ada, yang ada Allah. Secara teori tahu gitu kan. Tapi yang diterima Tuhan itu yang aku yakin taunya gitu. Bukan tahu yang ainul yakin atau ilmu yakin gitu kan. Berkaitan dengan yakin ainul yakin sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Makanya disinilah sekolahnya. Disinilah proses adaptasinya supaya ke tingkat hakul yakin akan keberadaan Allah. Disinilah tempatnya. Allah yang pertama dari nama, af'al, sifat, zat, sampai Allah yang tak bernama. Disinilah sekolahnya. Kalau kita hanya dengan ilmu yakin, dengan belajar teori, saya yakin itu gak akan dapat. Saya yakin, bukan yakin, saya jamin bahwa itu tidak akan sampai kalian hakul yakin. Itu hanya tetap aja sebatas retorika teori kalian gitu kan teman-teman gitu. Saya bilang seperti itu karena saya juga mengalami gitu kan. Makanya disinilah sekolah untuk pembuktian. Tarekat adalah sekolah pembuktian. Mau ke sekolah mana-mana pun silahkan gitu kan. Tapi nanti kalian akan tahu, teman-teman akan tahu mana kopi yang enak, mana bolu yang enak atau bolu yang gak enak gitu kan. Karena saya sudah nyoba, misalkan bolu yang ini, oh masih kurang ini, yang ini lezat sekali gitu kan. Kalau sudah tahu yang lezat, ngapain juga saya harus nyari yang kurang lezat gitu. Sebenarnya walaupun nama tarekatnya sama, belum tentu ada setrumnya, belum tentu masih ada sambungannya gitu. Jadi nanti kuncinya pada saat teman-teman beradaptasi di sekolah tarekat, nanti teman-teman cobain ini, nanti akan ketemu, oh ini setrumnya yang paling banyak. Oh di sini ternyata isinya, ternyata tak terdeskripsikan oleh legalitas dunia, oleh pengakuan orang-orang. Mereka tahu hanya nama besar gurunya, tapi ternyata yang melanjutkan sudah gak ada setrumnya misalkan. Karena walaupun sama tarekatnya, kalau gak ada setrumnya percuma gitu. Kita nyolok ke tiang listrik terdekat, tapi tiang listrik tersebut sudah putus gitu kan. Gak bisa menjadi saluran listriknya dari sutet itu, ya tetap aja gitu kan. Makanya silahkan, semoga teman-teman juga ketemu gitu. Itu yang paling utama, isinya, bukan cangkangnya, bukan nama tarekatnya, bukan. Kalau dibilang sekolah kita bukan tarekat juga gak jadi masalah sih gitu, karena kita gak butuh validasi dari orang lain gitu. Gimana Bang Wildan, coba bisa tambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang mulia Tuan Guru Mursyid. Di sini sebetulnya banyak pengalaman-pengalaman empiris yang saya alami, akan tetapi ada sebagian aurat Allah yang tidak akan saya bagikan. Namun di sini saya ingin memberikan gambaran sedikit kepada teman-teman yang mendengarkan video ini
Pertama adalah istilah-istilah yang sudah dianggap asing. Karena Islam sendiri datang dalam keadaan asing, kemudian ia juga akan kembali asing. Kalau istilah bahasa Arabnya guroba. Ya. Dan yang sedikit itu adalah golongan orang-orang yang benar, yang beruntung. Itu. Jadi ada istilah yang asing. Yang pertama adalah istilah mursyid, kemudian baiat, tarekat, kemudian suluk. Istilah-istilah itu di mata-mata orang syariat itu udah tidak dikenal, udah dianggap asing. Apa itu suluk, apa itu baiat dan semacamnya gitu kan. Karena seperti yang ada di dalam kitab Mushaf, Al-Quran itu tidak dapat disentuh. Artinya ayat yang qadim. Nah, ngomongin ayat yang qadim itu adalah ayat yang dibaiatkan. Kita harus mempunyai alat pembaca gelombangnya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menangkap apa itu wahyu atau Al-Quran qadim gitu ya. Nah, istilahnya apa yang saya dapatkan ketika perjalanan suluk, memang benar ayat itu turun ke dalam dada manusia yang beriman, yang berilmu. Itu benar datang di dalam dada. Artinya itu adalah ilmu hakul yakin yang kita alami. Ternyata yang barusan saya sebutkan itu ada di dalam Al-Quran. Silakan teman-teman cek gitu kan. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian istilah yang kedua adalah tarekat. Sudah dianggap asing, padahal sudah jelas. Ada loh hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang bersyariat saja itu adalah orang-orang yang fasik. Sedangkan orang yang hanya berhakikat itu adalah orang yang zindik. Sedangkan ilmu yang membahas keduanya adalah tarekat. Jadi wajib bertarekat itu. Ketika kita bisa membaca gelombang karena kita memiliki alat pembaca gelombangnya, di sanalah awal mula kita beragama. Awal mula kita bisa mengalami hal-hal yang empiris yang kita laksanakan gitu. Itu ayatnya ada semua di dalam Al-Quran. Seperti itu. Seperti yang dikatakan, kemudian ada istilahnya Allah tuh lebih dekat timbang urat leher kalian. Di Al-Quran itu. Itu ya. Yang bunyinya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat. Itu sebenarnya kias. Karena kalau ketika kita mempelajari dan praktek masuk ke ayat yang qadim, memang benar lebih dekat dari ulat leher. Di situ dikiaskan bahwa ketika kita mengenal gelombangnya, maka sebut namanya, makalah hadir. Hadir, itu yang disebut di dalam istilah tasawuf adalah raubitoh. Itu yang dimaksud dengan ayat itu. Begitu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itulah yang membuat saya yakin, oh ini ada dalam kitab, oh ini ada dalam hadis. Jadi silakan teman-teman cek semua perkataan saya, itu adalah ayat-ayat yang qadim yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kehilafan itu adalah datang dari kedoifan saya dan kebodohan saya sebagai hamba. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Sebentar saya tambahkan ya. Yaitulah tadi yang sudah kita simak bareng, yang dimaksud tasawuf modern tuh ya seperti itu nyatanya. Adapun yang dimaksud tasawuf klasik, mungkin yang selama ini kita dapati sejarah atau ceritanya orang yang meninggalkan urusan dunia dengan cara memakai baju yang compang-camping, baju yang seadanya melekat di badan, terus
identiknya tuh selalu berpindah-pindah tempat dari tempat satu ke tempat lain, semacam istilahnya tuh dulu ujlah gitu. Nah, tapi di zaman sekarang sudah nggak perlu mungkin dengan cara sufi atau cara tasawuf seperti gitu ya, karena sekarang sesuai dengan exciting zaman. Ya alhamdulillah kita sekarang sudah bisa mengamalkan tasawuf dengan cara yang modern. Mungkin itu yang kita dapat. Silakan Pak Ustadz. Nah, mungkin itulah bincang-bincang kita pada malam hari ini, di mana semuanya omong kosong, tapi akan terbukti apabila kita berusaha membuktikannya. Omongan kita itu semuanya omong kosong, silahkan buktikan sendiri. Nanti teman-teman boleh menilai setelah teman-teman membuktikan sendiri. Saya setiap kali ngomong saya sampaikan bahwa omongan saya omong kosong, gitu kan. Gak bisa dinilai sebelum dibuktikan. Makanya buktikan dulu. Kalau sudah buktikan baru boleh menilai. Kalau menilai sebelum membuktikan itu omong kosong namanya. Gitu. Kita hanya menceritakan gitu kan. Dan kami juga sadar bahwa orang yang bisa ikut ke sini itu adalah orang yang dipilih dan dikehendaki. Jadi kita ngomong apapun sebenarnya ini bukan untuk syariatnya memang untuk teman-teman gitu, tapi hakikatnya kita untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Karena kalau teman-teman sampai berniat masuk ke dalam sekolah ini, kalau dalam ilmu tarekat, pastikan niat kita itu bukan untuk pengen surga takut neraka. Dan nanti juga akan dibuktikan di sini gitu kan. Kalau kita niat masih di situ, loyo terus, gosong gitu kan. Tapi begitu sampai kita not belonging, ilaihi anta maksudi baridaka matlubi, barulah di situ akan berbuah. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bang Denny, silakan. Ya, sudah dijelaskan semuanya sama saudara-saudara semua. Cukup jelas dan mungkin mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat saudara-saudara kita semua yang sedang menyaksikan atau mendengarkan dari apa yang telah kita diskusikan dan kita bicarakan di video kali ini. Mungkin ada lagi ya, cukup biar durasinya nggak terlalu kepanjangan juga. Mungkin nanti next video akan kita rekam kembali apabila ada yang di share atau dibahas lagi. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.